Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membagikan latihan soal CPNS dan P3K Kesehatan dengan materi ukuran epidemiologi. Bagi teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS dan P3K Kesehatan, semoga video ini dapat membantu teman-teman profesi epidemiolog untuk menjawab soal-soal dalam tes CPNS dan P3K. Let's play. Soal pertama. Yang termasuk dalam ukuran frekuensi dalam ukuran epidemiologi adalah kecuali A. Rasio, B. Proporsi, C. Insidensi, D. Resiko relatif, E. Prevalensi. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Resiko relatif. Pembahasan. Ukuran frekuensi dalam ukuran epidemiologi yaitu 1. Rasio. Rasio adalah perbandingan dua nilai yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. 2. Proporsi adalah perbandingan dua nilai yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. 3. Angka atau rate. Proporsi dalam bentuk khusus dinyatakan dalam batas waktu tertentu. Terdiri dari insidens atau insidensi. Banyaknya kasus yang baru pertama kali didiagnosa sakit. Prevalensi atau prevalence adalah banyaknya kasus, baik kasus lama maupun kasus baru dalam suatu populasi dalam waktu tertentu. Soal nomor 2. Yang termasuk dalam ukuran morbiditas dalam ukuran epidemiologi adalah kecuali A. Attack rate, B. Attributable risk, C. Insidensi, D. Resiko relatif, E. Rasio. 10 detik untuk menjawab.
Jawabannya adalah E. Rasio. Pembahasan. Ukuran morbiditas dalam ukuran epidemiologi yaitu satu, insidens atau insidensi adalah banyaknya kasus yang baru pertama kali didiagnosa sakit. 2. Prevalence atau prevalensi adalah banyaknya kasus lama dan kasus baru dalam suatu populasi dalam waktu tertentu. 3. Attack rate adalah jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan pada periode waktu terjadinya epidemi pada populasi. 4. Resiko relatif, disingkat RR, adalah derajat resiko populasi yang terkena penyakit karena terpapar faktor resiko terhadap populasi yang terkena penyakit tetapi tidak terpapar faktor resiko. 5. Incident risk atau IR adalah resiko seseorang untuk terkena penyakit. 6. Attributable risk atau AR adalah selisih IR antara kelompok terpapar dengan IR kelompok tidak terpapar. Soal nomor 3. Hasil surveillance sentinel terhadap penyakit tifus abdominalis di Rumah Sakit X tanggal 5 Mei 2020 diperoleh 20 kasus yang baru didiagnosis, 30 kasus kambuhan, jumlah populasi sebanyak 250.000 orang, dan konstanta 1000. Berapakah poin prevalence penyakit tersebut? A. 0,2, B. 0,08, C. 0,12, D. 0,04, E. 0,02. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. 0,2. Pembahasan. Poin prevalensi adalah banyaknya kasus, baik kasus lama maupun kasus baru, dalam suatu populasi dalam waktu tertentu. Misalnya, tanggal 5 Mei 2020, kasus baru adalah kasus yang baru pertama kali didiagnosis.
Kasus lama adalah kasus berulang atau kasus kambuhan. Poin prevalensi dari soal tadi adalah 20 ditambah 30 per 250.000 dikali 1.000. Jawabannya adalah 0,2. Artinya, ada 0,2 pasien tifus dari 1.000 pasien di Rumah Sakit X pada tanggal 5 Mei 2020. Atau ada 2 pasien tifus dari 10.000 pasien di Rumah Sakit X pada tanggal 5 Mei 2020. Atau ada 20 pasien tifus dari 100.000 pasien di Rumah Sakit X pada tanggal 5 Mei 2020. Soal nomor 4. Pada KLB keracunan makanan di sebuah pesta pernikahan terdapat 40 kasus keracunan makanan. 15 kasus tersebut adalah pria dan 25 wanita. Jumlah semua tamu undangan sebanyak 200 orang. Berapa attack rate? A. 7,5. B. 12,5. C. 20. D. 125. E. 25. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah E. 20. Pembahasan. Attack rate atau angka serangan adalah jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan pada periode waktu terjadinya epidemi pada populasi. Rumusnya, attack rate sama dengan jumlah kasus baru dibagi populasi pada waktu epidemi dikali 100. Jadi attack rate pada kasus tersebut adalah 40 per 200 dikali 100 sama dengan 20. Soal nomor 5. Hasil screening bayi BBLR diperoleh data sesuai dengan tabel silang antara jarak kehamilan kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan lebih dari 1 tahun terhadap kejadian BBLR dengan total 50 bayi.
Berapakah nilai RR? A. 0,4, B. 1,3, C. 0,3, D. 0,1, E. 0,7. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. 1,3. Pembahasan. Tabel silang antara faktor resiko positif dan negatif dengan terhadap terjadinya penyakit positif dan negatif. Terlihat di sebelah kanan faktor resiko kurang dari atau sama dengan 1 tahun dengan terjadinya BBLR, yang terjadi BBLR sebanyak 20 dan tidak terjadi BBLR sebanyak 5. Faktor resiko lebih dari 1 tahun yang terjadi BBLR 15 dan yang tidak BBLR adalah 10. Maka nilai RR adalah A dalam kurung A ditambah B per C dalam kurung C ditambah D sama dengan nilai A adalah 20 dan nilai A ditambah B adalah 20 ditambah 5 per nilai C adalah 15 dan nilai C ditambah D adalah 15 ditambah 10. Sehingga 20 dikali 25 per 15 kali 25 sama dengan 1,3. Soal nomor 6. Hasil screening by BBLR diperoleh data sesuai dengan tabel silang antara jarak kehamilan kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan lebih dari 1 tahun dengan kejadian BBLR dengan total bayi yang di screening adalah 50. Berapakah IR terpapar dan IR tidak terpapar? A. 0,6 dan 0,25, B. 0,8 dan 0,6, C. 0,3 dan 0,1, D. 0,8 dan 0,7, E. 0,7 dan 0,6. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. 0,8 dan 0,6. Pembahasan. Tabel silang faktor resiko positif dan negatif terhadap terjadinya penyakit positif dan negatif, di mana dari soal faktor resiko kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan lebih dari 1 tahun terhadap kejadian BBLR, di mana faktor resiko bayi kurang dari 1 tahun yang terjadi BBLR adalah 20 dan yang tidak BBLR adalah 5. Dan faktor resiko yang bayi yang lebih dari 1 tahun terjadi BBLR sebanyak 5 dan yang tidak BBLR adalah 10. Sehingga IR terpapar adalah A per A ditambah B, di mana nilai A adalah faktor resiko kurang dari 1 tahun dan terjadi BBLR sama dengan 20 per A ditambah B. A ditambah B adalah faktor resiko
kurang dari 1 tahun yang terjadi BBLR maupun yang tidak BBLR. Sehingga 20/25 sama dengan 0,8. Sedangkan IR tidak terpapar adalah C/C ditambah D, di mana nilai C adalah faktor resiko lebih dari 1 tahun yang terjadi BBLR per C ditambah D adalah faktor resiko lebih dari 1 tahun baik yang BBLR maupun yang tidak. Sehingga 15/15 tambah 10 sama dengan 0,6. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.